Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan uji untuk melihat data tersebut dalam sebaran normal atau tidak. Secara umum ada dua metode, deskriptif dan analitik. Di sini nanti kita akan mencoba beberapa, antara lain dengan melihat dari nilai quickness dan kurtosis. Ini kita melihatnya dari data quickness bagi standar error quickness, begitu juga kurtosis. Ini nanti kita lihat dengan SPSS. Kemudian yang metode analitik kita melihat dari Kolmogorov-Smirnov. Ya, Kolmogorov-Smirnov ini nanti kita akan coba dengan Excel sama SPSS. Ya, untuk mengetahui data normal atau tidak ini sangat penting, karena dengan mengetahui data tersebut normal kita bisa menentukan uji kita itu bisa menggunakan uji parametrik atau non parametrik. Jika data kita normal, kita bisa menggunakan uji-uji parametrik. Ini data karbon ya, stok karbon pada ada 21 stasiun. Di sini datanya, ini data pengukurannya. Kita akan mencoba menghitung dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Kita lihat apakah data ini normal atau tidak. Ya. Tahapan pertama setelah data ini ada, kita coba pertama urutkan data tersebut. Kita urutkan data tersebut. Jadi di sini karena ini datanya, kita copy ya, Ctrl C, kemudian kita klik ke A. Ini kita insert copy cell. Nah, kita akan mendapatkan data yang sama di bagian depan. Ini kita akan urutkan. Bagaimana mengurutkannya? Mengurutkannya menggunakan Excel sangat mudah ya. Jadi karena urutannya data ini, kita blok mana data yang mau kita urutkan. Nah ini, kemudian kita ke ini sort and filter. Nah, kemudian pilih A sampai Z ini. Nah, sehingga data kita urut mulai dari terkecil sampai terbesar. Nah, ini. Kemudian di sini tahapan pertama kita menghitung ini FCUM. FCUM ini ranking dari data tersebut. Nah, sehingga kita tinggal mengisi ini ranking pertama, ini kedua. Nah, kemudian selanjutnya caranya adalah kita blok dua ini, kemudian di sini ini yang hitam titik bawah ini kita tinggal tarik, drag ke bawah. Nah, ini urutannya. Nah, kemudian setelah kita dapat urutan data, kita mencari FS. FS di sini adalah, kita lihat, adalah FCUM bagi N. Jadi FCUM data ini bagi N. N ini kita tahu bahwa jumlah data tadi adalah 21. Jadi sama dengan FCUM ini bagi 21. Enter. Nah, ini tinggal ini kita tarik ya ke bawah. Nah, atau kita pakai menu copy paste juga bisa. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita cari ini X kurangi X bar bagi S. Dan di sini X bar ini rata-rata dan S simpangan baku. Oleh karena itu, pada bagian bawah ini kita menghitung rata-rata dulu. Rata-rata datanya seperti yang kemarin sama dengan average kurung buka. Nah, kemudian datanya kita sorot. Mana yang kita cari rata-ratanya. Enter. Nah, ini rata-ratanya 80,3. Kemudian simpangan baku ini sama dengan STD. Kurung buka, baru kita arahkan ke datanya ya. Nah, kalau pakai kursor ini kita tekan shift, baru ini kita naik turunkan ya kursornya. Bentar. Nah, ini 48,88. Nah, setelah kita dapatkan rata-rata dan simpangan baku, ini kita hitung. Kurung buka sama dengan dulu ya, sama dengan kurung buka X1, ini X1 dikurangi rata-rata. Rata-rata ini kurung tutup bagi S simpangan baku. Ini enter. Nah,
Kalau pada seperti ini, ini tidak bisa kita copy atau kita contohnya ya, kalau saya copy, nah ini tidak terbaca. Kenapa? Karena di sini untuk yang rata-rata dan simpangan baku juga ikut turun. Nah, bagaimana agar ini tidak turun? Nah, kita ke sini, ini kita beri string, kita kunci istilahnya. C42 ini kita kunci, ini ya kita blok, terus tekan F4. Nah, untuk memasang string ini atau dolar ini. Kemudian C25 kita blok, tekan F4. Nah, ini dolarnya akan keluar. Bentar. Nah, kemudian ini baru bisa kita copy paste atau ini kita tarik ke bawah. Nah, datanya sudah ada. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung FT. FT di sini kita lihat FT menggunakan rumus Excel norm dis. Jadi ini sama dengan norm, salah ya, tulisannya jangan salah, norm dis kurung buka data yang ini enter. Nah, kemudian ini tinggal kita tarik atau copy paste. Nah, FT sudah kita dapatkan, tinggal yang terakhir kita fs min ft. Jadi sama dengan fs itu tadi ini min ft ini kita enter. Nah, kita dapatkan, tapi ingat sebelum ke situ bahwa fs dan ft ini nilainya adalah nilai absolut, tidak ada min, sehingga kita ulangi ya, sama dengan kita kasih absolut abs kurung buka fs min ft enter. Nah, sehingga nggak ada minusnya. Ctrl C, nah, kita paste, Ctrl V. Nah, kemudian di sini kita sudah dapatkan nilai Kolmogorov-Smirnov ini adalah Dmax. Jadi ini nilai D-nya kita cari Dmax. Dmax itu sama dengan kita cari nilai maksimumnya, kurung buka nilai maksimum, di sini kita cari. Nah, ini yang maksimum 0,128. Ini dengan membandingkan nilai Dmax dengan K. K di sini adalah tabel nilai kritis untuk uji Kolmogorov. Nah, tabel uji kritis ini kita bisa cari di Google ya, kita bisa dapatkan. Nah, tabelnya seperti ini ya, bahwa di sini kita lihat ya, kalau data kita ada 21 data, kemudian kita menggunakan selang kepercayaan 90%, sehingga di sini lambdanya ini 0,05, sehingga 21 ini tabel K-nya 0,287. Jadi untuk nilai K di sini dengan data 21 ada 0,287 ya. Jadi untuk menyimpulkannya kita bandingkan nilai Dmax dengan K. Jika nilai Dmax itu lebih kecil dari K, maka data kita normal. Dan di sini kita lihat bahwa nilai Dmax ini lebih kecil dari nilai K, maka data ini sebarannya normal. Jadi 0,128 ini lebih kecil dari 0,287. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita menggunakan SPSS? Ini dengan data yang sama ya, data yang sama tadi kita coba, ini variabelnya karbon ya, ini datanya, data view-nya ya. Kemudian kita coba analisis. Di sini kita pakai analisis ya. Pertama kita coba pakai quickness dan kurtosis.
yang deskripsi statistik ya, deskriptif ya. Ini datanya kita masukkan, dan kemudian ke option. Nah, ini kita pilih kebutuhan statistiknya ring. Nah, termasuk ini distribusi kurtosis dan quickness. Ini dua ini harus kita centang karena kita mau melihat hasil kurtosis dan quickness-nya. Oke. Kemudian oke. Nah, ini hasilnya. Ya, hasil uji ya. Nah, kita lihat di sini karbon. Nah, kita ke ini quickness dan kurtosis, ini nilainya. Kita bisa perbandingkan. Ini hasilnya kita lihat untuk quickness ini, nilai quickness-nya kita lihat ini 0,546, sedangkan standard errornya 0,501. Nah, sedangkan kurtosisnya di sini ini adalah minus ya 0,383, kemudian ini 0,972. Nah, sesuai persamaan di sini untuk melihat normal enggak, untuk rasio kita menghitung rasio quickness-nya. Di sini nilai quickness bagi sama dengan nilai quickness ya bagi dengan standar error quickness. Nah, jelas bahwa di sini nilainya antara minus 2 sampai 2, maka data itu normal. Itu juga kurtosis. Ini sama dengan nilai kurtosis bagi standar error kurtosis. Nah, kalau nilainya antara minus 2 sampai 2, maka nilainya data tersebut normal. Kemudian untuk melihat data itu tersebaran normal atau tidak, kita ke analysis ya. Kemudian ini ke non parametric test ini, kemudian ke legacy dialog, kita pilih ini one sample KS. Nah, one sample KS ini kita masukkan. Nah, kemudian di sini ini ada normal. Ini yang kita klik, ini harus kita klik. Nah, kemudian kita oke. Nah, outputnya akan ada di bawah ini. Ini one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini outputnya. Di sini untuk melihat tabel ini, pertama kita bisa membaca dari signifikansi ini ya. Di sini jika nilainya lebih besar dari 0,05 ya, lebih besar dari 0,05, ini berarti data tersebut normal, dan di sini nilainya 200 ya, bahwa kita tahu bahwa ini lebih besar dari 0,05 berarti data tersebut normal. Atau di sini kita melihat nilai D ini ya, absolut ini nilai D-nya seperti yang kita bahas di awal tadi. Ini nilai D-nya di max ini ada 0,128. Kita coba bandingkan nilai D hasil SPSS ini dengan Excel. Ini D max-nya ini sama, ini 0,0128. Nah, kemudian D ini sama ya, kita bandingkan dengan tabel ya. Ini tabelnya seperti yang tadi. Kita ke tabel uji kritis, nilai kritis uji Kolmogorov. Nah, dan di sini karena 21 data K-nya 0,28, maka D kurang dari K ya, maka data tersebut terdistribusi normal ya. Jadi pertama kita bisa melihat dari signifikansi ini. Yang kedua kita bisa melihat dari nilai D max ini, absolut ini. Kita bandingkan dengan tabel
kritisan dari Kolmogorov Smirnov ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.